Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di gereja maupun di rumah. Mari kita bersama-sama mulai ibadah pagi hari ini dengan kita masuk dalam panggilan beribadah. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari
dan semakin dewasa di dalam Kristus. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gunung kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air. Jemaat berdoa secara pribadi. Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa, permohonan, serta pengakuan dosa yang kami naikkan ke hadapan Bapa. Dengan segenap kerendahan hati kami mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Terlebih Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami terlalu sering mengandalkan kekuatan kami sendiri sebagai manusia. Kami melupakan karya Roh Kudus yang seharusnya akan memampukan hidup kami untuk dapat bertahan hidup sesuai dengan kehendak. Dengan segenap kerendahan hati pula Bapa, izinkanlah kami pada hari ini memohon, penuhilah kami dengan aliran air, agar Roh-Mu yang kudus boleh menyegarkan kehidupan kami kembali, memberikan kami kekuatan
kekuatan hidup yang baru setelah dosa-dosa kami akui di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati pula kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita masuk dalam pelayanan firman dan saya akan memimpin di dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa kami mengucapkan kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kami, sehingga di tengah-tengah kehidupan kami pada hari ini kembali Roh Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu yang hendak kami dengar dan yang hendak hamba-Mu sampaikan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan bekerja di dalam setiap hati kami, jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu, dan juga di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga baik yang hamba-Mu sampaikan maupun yang didengar oleh jemaat Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjalani hari demi hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa atas pertolongan Roh-Mu yang memampukan kami untuk duduk diam serta melakukan kebenaran firman-Mu.
Biarlah kiranya segala sesuatunya boleh kami lakukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga firman-Mu ini dapat menyapa dan menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami. Berkati pula ya Bapa, sanak saudara kami yang belum sempat memiliki kesempatan untuk mendengar, membaca, maupun menerima kebenaran firman-Mu karena satu dua hal. Tapi kiranya Tuhan melalui kehidupan kamilah mereka dapat menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil hari ini terambil dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 yang demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana keadaannya? Masih tetap semangat ya? Waktu terus berlalu dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan kelima dari tahun 2020 ini. Bahkan baru saja tidak terasa pula kerabat kita, sanak saudara kita baru saja menyelesaikan ibadah bulan suci mereka selama 1 bulan, dan minggu kemarin mereka merayakan hari raya. Mungkin di antara kita juga ada yang ikut bersama-sama merayakan bersama dengan keluarga kita yang berbeda keyakinan. Apapun itu, saya percaya meskipun di tengah-tengah suasana yang berbeda akibat adanya pandemik ini, saya yakin hari raya tetap berlangsung dengan sukacita karena memang demikianlah seharusnya terjadi. Berbicara tentang hari raya, saya teringat bahwa latar belakang teks dari Injil Yohanes 7 ini ditulis juga terjadi saat peristiwa hari raya. Hanya saja tentu hari rayanya berbeda. Hari raya yang terjadi yang melatar belakangi Injil Yohanes 7 adalah hari raya Pondok Daun. William Barclay mengatakan bahwa hari raya Pondok Daun adalah salah satu pesta besar, hari raya besar bangsa Israel selain dari ketiga hari raya mereka, yaitu Pentakosta dan juga Paskah. William Barclay ini adalah seorang teolog terkemuka dan bukunya juga lumayan banyak. Nah, Barclay mengatakan bahwa bagi orang-orang percaya saat itu, hari raya Pondok Daun ini memiliki suatu nilai yang istimewa dalam hidup mereka. Karena apa? Yang pertama, hari raya Pondok Daun ini mengingatkan kepada orang-orang percaya saat itu bagaimana sejarah perjalanan kehidupan mereka. Dari yang dulunya mereka itu adalah budak di tanah Mesir, kemudian diselamatkan, dituntun oleh Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dan di dalam sepanjang perjalanan mereka itu, ternyata mereka tidak memiliki tempat berteduh yang tetap. Namanya juga di perjalanan. Sehingga di sepanjang perjalanan mereka itu, mereka mendirikan pondok-pondok yang bisa mereka bongkar pasang sampai akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian.
Di tengah-tengah keterbatasan orang percaya saat itu berjalan menuju tanah perjanjian. Meskipun harus tinggal di pondok-pondok itu, ternyata Allah masih memberkati mereka. Sehingga kemudian bangsa Israel menjadikan ini suatu hari raya yang membuat mereka bisa ingat terus bagaimana Tuhan menyertai kehidupan mereka sekalipun di tengah-tengah keterbatasan situasi yang ada. Lalu arti penting yang kedua, bagi orang-orang percaya saat itu, Hari Raya Pondok Daun ini pada mulanya awalnya adalah sebuah hari raya pesta panen. Sehingga pada hari raya Pondok Daun ini mereka juga menandainya dengan mengumpulkan hasil panen mereka, apapun itu dibawa sebagai persembahan, dan mereka mengucap syukur bahwa ternyata penyertaan Tuhan tidak hanya terjadi secara rohani, tetapi juga secara fisik dengan hasil panen yang melimpah dalam hidup mereka. Sehingga dalam hari raya Pondok Daun ini, bangsa Israel selama kurang lebih 7-8 hari mereka meninggalkan rumah kediaman mereka, lalu mendirikan pondok-pondok dan mereka tinggal di situ. Lalu setiap hari mereka akan datang ke bait Allah membawa pelepah atau tangkai-tangkai dari pohon kurma atau pohon-pohon yang berdaun lainnya. Mereka bawa itu di atas kepala mereka, kemudian mereka berjalan menuju bait Allah. Sesampainya di sana mereka mengelilingi mezbah. Mereka mengelilingi mezbah Tuhan di situ, dan sambil bangsa Israel mengelilingi mezbah, seorang imam akan pergi membawa sebuah kendi yang terbuat dari emas yang bisa memuat air kurang lebih 1 liter. Kemudian kendi itu dibawa menuju kolam Siloam untuk mengambil air dari kolam Siloam itu, dan dia akan kembali menuju mezbah, lalu airnya dicurahkan di mezbah sebagai tanda bahwa ternyata Allah juga memberkati mereka dengan air. Mengingat perjalanan mereka di padang gurun dulu, mereka pernah kehausan dan ternyata Allah memelihara mereka. Sehingga situasi yang terjadi pada hari raya ini seharusnya adalah situasi yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ucapan syukur dan bahagia. Tetapi nampaknya ibu bapak, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus tahu bahwa tidak semua orang percaya yang hadir pada saat itu memiliki hati yang gembira, hati yang senantiasa bersukacita mengingat rahmat Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus juga tahu bahwa di antara orang-orang yang hadir itu ada juga orang-orang yang menaikkan permohonan mereka kepada Tuhan, meski tidak terucap di mulut bibir mereka, tetapi di hati mereka, mereka berharap ada pembebasan, ada kelegaan, ada tatanan kehidupan yang baru yang akan mereka terima dari Tuhan. Dan itu mereka naikkan menjadi sebuah pengharapan di hati mereka. Bayangkan betapa hebatnya Allah kita. Hal yang tersembunyi di dalam hati pun Tuhan Yesus tahu. Oleh karena itu Tuhan Yesus berfirman bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin berkata bahwa Allah tidak hanya bisa memberikan mereka berkat jasmani berupa air untuk mereka minum, untuk mengairi hasil tanaman-tanaman mereka, untuk bisa memberikan mereka kehidupan secara jasmani, tetapi Allah juga bisa memberikan air secara rohani, bisa menghilangkan kehausan mereka akibat tekanan hidup, di mana kita mengingat
mereka ternyata kembali menjadi bangsa yang tertindas di bawah pemerintahan Romawi. Air yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini, air rohani ini adalah Roh Kudus. Selama ini kita tahu Roh Kudus selalu digambarkan sebagai lidah-lidah api dan juga sebagai burung merpati yang turun. Tetapi di dalam Injil Yohanes 7 Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus Allah juga seperti air. Sebagaimana air yang bisa memberikan kelegaan dari haus dahaga tubuh jasmani orang percaya, Roh Kudus Allah juga bisa memberikan kelegaan, kekuatan, kesegaran yang baru bagi setiap kehidupan rohani orang percaya. Sehingga suatu kehidupan yang baru yang penuh dengan kekuatan menghadapi tekanan akan Tuhan Yesus berikan kepada mereka melalui Roh Kudus Allah. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Nabi Zakaria 14 ayat 8 menyebut bahwa air itu, air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Nabi Yeskiel 47 ayat 1 mengatakan bahwa air itu mengalir dari bawah ambang pintu bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes ini bahwa air akan mengalir dari dirinya. Dengan kata lain, orang-orang percaya saat itu perlu mengetahui bahwa kekuatan, kesegaran, serta kehidupan yang baru saat itu hanya bisa mereka dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri. Sehingga setiap orang yang mau menerima Roh Kudus itu, dia harus datang kepada Tuhan Yesus, tinggal dekat dan melekat secara terus-menerus. Barclay kembali mengatakan bahwa Pentakosta tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya salib. Artinya, hanya orang-orang yang mau datang dekat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya yang akan menerima dan mengenal Roh itu. Jemaat GKJ Kaliwungu yang dikasihi Tuhan, tawaran Tuhan Yesus tadi tidak hanya diberlakukan bagi orang-orang percaya saat itu, tetapi juga diberikan bagi kita saat ini di sini. Pada Minggu Pentakosta ini Tuhan Yesus mengerti kita tidak hanya sekedar beribadah merayakan ibadah pencurahan Roh Kudus ini, tetapi Tuhan tahu apa kedalaman hati kita. Dia tahu bahwa setiap kita merasakan lelah dan haus akibat beratnya beban hidup yang harus kita jalani. Di tengah-tengah jerih juang kita untuk bertahan hidup, apalagi di tengah pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir ini, Tuhan Yesus menawarkan, datanglah dan minumlah dan terimalah Roh Kudus Allah itu. Roh Allah memang sudah kita terima sejak peristiwa Pentakosta, sejak peristiwa dicurahkannya Roh Kudus Allah itu. Tetapi pada minggu ini kita diingatkan, kita dituntut untuk terus dekat bersekutu dengan Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan itu. Agar senantiasa di dalam hidup kita mengalir suatu roh yang akan membuat kita tetap kuat, segar, terbarui, dan semangat menjalani hari-hari. Coba Bapak Ibu jemaat lihat peralatan listrik di rumah, entah itu setrika, kipas angin, televisi, apapun itu, tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa menerima aliran listrik kalau dia tidak menancap pada saklar. Kita tidak akan bisa menerima kekuatan kehidupan yang baru apabila kita tidak terus mendekat kepada Sang Sumber hidup itu. Karena Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk terus mengalir agar kita tetap hidup. Persoalan dan tantangan pasti datang dan pergi.
Menjadi pengikut Yesus bukan berarti tanpa kendala dan tanpa beban hidup. Bukan berarti kita bebas dari segala macam masalah. Tetapi sebagai orang percaya ada suatu jaminan agar kita jangan khawatir, melainkan datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia menawarkan barang siapa haus, lelah, datanglah dan Tuhan yang akan memberikan kita roh-Nya untuk menguatkan dan menyegarkan hidup kita. Bagaimana roh-Nya bisa menyegarkan kita? Saat kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, meskipun di tengah keterbatasan kita, percayalah, roh-Nya tidak terbatas. Roh-Nya mampu bekerja dalam ruang dan waktu, entah itu melalui firman Tuhan yang kita dengar seperti ini, melalui puji-pujian yang kita naikkan, melalui doa, bahkan melalui kebersamaan kita dengan keluarga kita. Roh-Nya bisa bekerja menguatkan dan menyegarkan hidup kita kembali. Oleh karena itu, tidak cukup 1-2 kali kita memohon kepada Tuhan agar dikuatkan menghadapi hidup ini, tetapi kita juga harus terus datang kepadanya. Kalau roh kita sudah disegarkan, saya yakin tubuh jasmani kita juga akan semangat. Tetapi ibu bapak, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat sifat air itu mengalir. Dia tidak berhenti pada satu tempat. Demikian pula dengan Roh Kudus Allah. Jika hidup kita telah disegarkan dan menerima kekuatan dari Tuhan Yesus, kita juga harus mampu mengalirkan Roh Allah itu kepada sesama, mampu menjadi sarana kepanjangan tangan Tuhan bagi orang lain, agar tidak hanya hidup kita yang dikuatkan, tetapi juga manusia-manusia lain. Karena ketahuilah, sanak saudara kita juga mengalami kelelahan yang sama, tidak hanya kita. Oleh karena itu, Jemaat GKJ Kaliwungu yang dikasihi Tuhan, marilah kita rayakan momen Pentakosta, turunnya Roh Kudus kali ini dengan situasi yang berbeda, dengan komitmen untuk datang mendekat kepada Tuhan Yesus, semakin dekat dan dekat lagi kepadanya. Maka terimalah kesegaran baru yang akan menguatkan hari demi hari kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Selamat Pentakosta, Roh Tuhan memulihkan keadaan kita. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama dengan umat Tuhan segala abad dan tempat kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur serta syafaat kita yang akan kita naikkan juga bersama-sama dengan doa persembahan. Nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami.
Mari kita berdoa. Segala hormat Tuhan, kembali kami naikkan ke hadirat-Mu. Lutut kami bertelut mengucapkan syukur, serta memohon karunia Roh Kudus-Mu berkenan memberikan kehidupan yang terbaik dalam hidup kami, yaitu kekuatan, kesegaran yang baru, terlebih di tengah-tengah jerih juang kami untuk bertahan hidup saat ini. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak pasti ini, ada satu kepastian yang boleh Tuhan Yesus berikan, bahwa Roh-Mu menguatkan hidup kami. Ajarkanlah setiap kami jemaat Tuhan, terutama jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu, untuk terus mau datang kepada Engkau, Sang Sumber kehidupan, agar kehidupan kami senantiasa boleh Tuhan segarkan, Tuhan perbaharui dari waktu ke waktu. Karena Engkau bukan hanya Allah yang senantiasa memberikan kami berkat secara jasmani, tetapi roh kami juga Tuhan pelihara. Seluruh kehidupan kami, tidak ada satu iota pun yang terlepas dari perhatian Tuhan, sebab Engkau Allah yang Maha Kasih dan senantiasa mengasihi kami. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, kiranya hamba-Mu percayakan segala sesuatunya kepada pekerjaan Roh Kudus di dalam jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu, sehingga jemaat-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan gereja Tuhan di tempat ini boleh melakukan tugas panggilannya sesuai dengan kehendak Tuhan, memberitakan serta menjadi saksi karya keselamatan Allah. Terima kasih Bapa. Izinkanlah di tengah-tengah permohonan kami ini, kami teringat akan sanak saudara kami, keluarga kami yang saat ini sedang sakit, bahkan yang membutuhkan pemulihan secara khusus di tengah-tengah beban hidup mereka. Apalagi Bapa, di tengah-tengah situasi fisik mereka yang mengalami kelemahan, kami teringat akan Ibu Ki Lumentang, Ibu Kirin, Ibu Watno, dan kami juga berdoa untuk Ibu Kamto serta Ibu Sentot yang saat ini membutuhkan pemulihan yang daripada Tuhan pasca operasi. Kiranya Roh Allah sendiri yang memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi para adiuso, kami berdoa bagi mereka orang tua kami Tuhan. Kiranya Bapa berkenan memelihara mereka. Kami tidak mampu membawa nama mereka satu persatu di tengah keterbatasan kami sebagai manusia. Tetapi kami mengimani bahwa Roh-Mu yang tidak terbatas akan senantiasa menjangkau hidup mereka. Bahkan di tengah-tengah usia mereka yang telah lanjut, Tuhan memberikan mereka semangat yang baru, kesegaran yang baru, karena Tuhan mau mereka terus mendekat kepada Tuhan di tengah-tengah usia yang telah lanjut. Kami juga berdoa untuk para kaum warga dewasa dari gereja-Mu ini, agar mereka tetap menjadi tonggak yang senantiasa menguatkan gereja Tuhan di tempat ini melakukan pelayanannya bersama-sama dengan komisi-komisi yang lain. Berkati Bapa dalam pergumulan hidup mereka, berkati dalam setiap permohonan-permohonan mereka, terlebih jemaat Tuhan yang memohon kepada Tuhan di tengah-tengah situasi krisis kehidupan ekonomi mereka, di tengah-tengah situasi krisis kesehatan mereka, situasi krisis kondisi keluarga mereka, bahkan mungkin di tengah-tengah situasi krisis relasi mereka. Kami memohon Tuhan Yesus hadir dan memberikan suatu tatanan kehidupan yang baru bagi mereka. Roh Tuhan yang mencukupkan apapun yang mereka perlukan. Biarlah hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan, jemaat GKJ Kaliwungu, boleh mendapatkan kesegaran yang baru ketika mereka terus berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang senantiasa berharap pertolongan Tuhan, merindukan pekerjaan, pasangan hidup, bahkan pendidikan yang layak bagi kehidupan mereka, serta keturunan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan masih banyak kerinduan-kerinduan lain yang tidak dapat kami naikkan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang mampu menjangkau kerinduan mereka dan akan menggenapi tepat pada waktunya.
Kami berdoa pula Bapa bagi pekerjaan tangan Tuhan melalui majelis-majelis, komisi-komisi, serta tim panitia-panitia yang ada di GKJ Kaliwungu ini. Kiranya roh Tuhan mau bekerja dalam kehidupan setiap mereka, mencurahkan lebih dan lebih lagi, sehingga mereka memiliki hati yang berbeban berat untuk melayani Tuhan dengan segenap hidup mereka. Dan hidup mereka pun akan senantiasa Tuhan berkati, karena jemaat Tuhan ini telah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapa bagi setiap program yang boleh gerejamu ini rencanakan, kiranya Tuhan Yesus hadir dan memberikan berkat yang terbaik, karena segala sesuatunya boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami teringat pula untuk Bapak Pendeta Konsulan, untuk Bapak Koster, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya di tempat ini, kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk kondisi tempat di mana gerejamu ini tinggal. Di Kaliwungu ini Bapa, kiranya Tuhan memberkati tempat di mana kami tinggal. Terlebih di tengah-tengah pandemik ini, kiranya Bapa berkenan menjagai kami, memberikan kesadaran, kerukunan yang ekstra di antara kami, agar kami mau menjaga satu dengan yang lainnya, dengan kasih yang daripadamu, yang saling mengikat kami. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan Kabupaten Kendal, keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa yang senantiasa mau berseru-seru dan berharap kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami Indonesia, terlebih di dalam persiapan-persiapan segala program yang dijalankan. Biarlah kiranya segala program yang dicanangkan oleh pemerintah boleh ditanggapi dengan baik oleh warga negaranya, sehingga bangsa kami ini Bapa boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, boleh menjadi bangsa yang tetap menjadi kesayangan Tuhan, dan boleh senantiasa menjadi tempat di mana Tuhan berkenan hadir menyatakan kemuliaan-Mu melalui umat-Mu di bangsa kami Indonesia ini. Seru doa kami ini Bapa masih jauh dari sempurna, tapi senantiasa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di tengah-tengah ucapan syukur serta syafaat kami ini, kami teringat bahwa sebentar lagi kami hendak mengumpulkan persembahan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi keterbatasan kami ini pun, kami menyisihkan sebagian kecil, bukan karena jumlahnya, tetapi kami teringat betapa baiknya Tuhan memelihara hidup kami. Dan biarlah dengan kemampuan kami pun mengucap syukur kepada Allah melalui gerejamu. Berkati tangan-tangan yang telah terulur, bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu bagi kehidupan mereka sebagaimana yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Bukankah Tuhan Yesus sendiri, Engkau Allah yang senantiasa menjanjikan yang terbaik bagi setiap kehidupan umat-Mu yang mau mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan ya Bapa dunia ini mempermalukan setiap keadaan umat-Mu akibat kami mengalami kekurangan. Tapi biarkanlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kelebihan-kelebihan kami yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mempersembahkan pula persembahan-Mu ini beserta dengan pengelolaannya, dengan roh yang takut akan Tuhan bagi para pengelolanya. Kiranya boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam gerejamu GKJ Kaliwungu ini. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami dalam keterbatasan kami sebagai manusia. Izinkanlah kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Dikuduskan
marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Marilah kita iringi dengan pujian Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, dan marilah pada saat ini kita membuka hati untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepada-Mu. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidup kita. Kami memuliakannya. Tuhan sumber segala berkat. Berkabung
Marilah kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan kita dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan kita dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.